Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah, itulah yang boleh kami persembahkan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebab kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Karena itulah Bapa di surga, biarlah boleh kami mendengarkan firman-Mu sebagai tanda lawatan-Mu di dalam ibadah ini. Sehingga suara-Mu boleh kami dengar, maka ada sukacita yang besar dalam keluarga ini. Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami, memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami boleh memiliki hati yang paham di dalam kami mendengarkan sapaan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan dari firman Tuhan yang tertulis di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Beginilah tertulis di sana, mari kita mendengarkannya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyinari dia, menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang tentunya senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita pada malam hari ini, di dalam ibadah keluarga kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat-Nya, sekaligus masih diperdengarkannya firman-Nya untuk boleh meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian menapaki kehidupan kita, bahwa Tuhan hadir melawat setiap rumah tangga kita pada malam hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, jika dalam ibadah ini kita diberikan pengajaran lewat firman yang boleh kita dengar dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang tentunya ini adalah epistel kita untuk minggu tanggal 31 Oktober 2021 hari Minggu ini, dan ini sekaligus mengingatkan kita memasuki minggu yang ke-22 setelah Trinitatis. Di minggu 22 atau minggu 31 Oktober, kita disuguhi tema yang mengatakan bahwa Injil yang membaharui. Injil yang membaharui. Barita nauli napai baruhon. Barita nauli napai baruhon. Di dalam khotbah kita akan mendengarkan nanti bagaimana di minggu 31 Oktober 2021 Rasul Paulus menyampaikan pengajaran kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak pernah malu
untuk memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekaligus juga ini mengingatkan kita di minggu ini adalah minggu-minggu hari reformasi ya, minggu-minggu reformasi, karena 31 Oktober kita tentunya mengingat bagaimana Martin Luther melancarkan reformasi gereja sehingga lahirlah gereja Protestan. 31 Oktober 1517 kita mengingat bagaimana peristiwa lahirnya gereja Protestan yang oleh Martin Luther melengketkan 95 dalil di gereja Wittenberg di Jerman sebagai protesnya terhadap pengajaran gereja Katolik ketika itu yang mengajarkan pengampunan dosa oleh surat indulgensia. Surat indulgensia yang oleh amal dan perbuatan ya dikatakan di sana untuk memperoleh keselamatan. Lalu Martin Luther melancarkan hal tersebut melalui tesisnya atau melalui dalil 95 yang dilengketkannya di gereja Wittenberg, memberikan pengajaran, memberikan bimbingan dan memberikan pemahaman bahwa keselamatan adalah karya dan perbuatan daripada Kristus. Maka kita sebagai orang percaya hanyalah di dalam iman percaya kita menerimanya, maka lahirlah yang disebut dengan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Inilah pembaharuan yang dilancarkan oleh Martin Luther yang tentunya kita akan mendengarkan itu nanti di dalam khotbah di Minggu 31 Oktober yang adalah hari reformasi gereja bagi kita. Dan di dalam khotbah kita pada malam hari ini yang adalah epistel untuk hari Minggu dan untuk malam hari ini menjadi khotbah bagi kita atau penggelium, kita mendengarkan bagaimana seorang raja yang bernama Raja Hizkia yang masih muda, 25 tahun dia bangkit menjadi raja, dan dia boleh melakukan pelayanan sebagai raja 29 tahun lamanya memerintah atas Yehuda atau atas Israel. Dia membawa dan menghadirkan pembaharuan. Dan pembaharuan yang dia lakukan adalah pembaharuan kerohanian, keberagamaan bagi orang Yehuda ketika itu. Orang Yehuda dibawa kepemimpinan atau dibawa raja yang mendahului oleh Hizkia atau Raja Ahaz sebagai ayahnya, melakukan kejijikan di hadapan Tuhan, membawa orang Yehuda untuk jauh dari hadapan Tuhan, sehingga mereka adalah kebencian di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Raja Ahaz sebagai ayah daripada Raja Hizkia membawa orang Israel atau Yehuda jauh dari hadapan Tuhan. Karena Raja Ahaz mendirikan atau membiarkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan-penyembahan berhala, bahkan tugu-tugu berhala dia biarkan bertumbuh subur di bebukitan daripada Yehuda ketika itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan bangkitnya Raja Hizkia, karena teologi raja-raja kalau kita ingat adalah bagi orang Israel di hadapan Tuhan, ketika raja itu melakukan kejijikan atau sudah tidak benar lagi di hadapan Tuhan atau sudah jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolak dia sebagai raja dan langsung berikutnya akan digantikan oleh generasi. Dan ketika Raja Ahaz sudah melakukan kejijikan, kebencian atau kejahatan di hadapan Tuhan, maka dia ditolak. Dan kita melihat Raja Hizkia bangkit menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Pembaharuan moralitas, pembaharuan mental, pembaharuan keberagamaan dilancarkan oleh Raja Hizkia, dan tentunya itu membawa kesukaan di hadapan Tuhan, dan tentunya Tuhan menyukainya. Yang diperlihatkan oleh Hizkia adalah dengan menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan atau penyembahan-penyembahan berhala. Tiang-tiang berhala disingkirkan dan dihancurkan, dan orang Yehuda dibawa untuk menyembah, dibawa untuk taat, dibawa untuk menyembah Yahweh atau Tuhan Allah. Inilah gerakan yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dikatakan Hizkia
menjadi raja yang tidak ada sebelum dan sesudahnya, katanya, melakukan reformasi total bagi orang Yehuda. Yehuda diberkati oleh Tuhan karena di bawah pimpinan Hizkia boleh melakukan hal-hal yang benar, melakukan kesukaan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Hizkia dalam setiap perbuatannya, sampai kepada hal-hal ketika dia harus berperang, dikatakan sana, Hizkia selalu Tuhan berkati, beruntung senantiasa. Bahkan Raja Asyur boleh dikalahkan dan ditaklukkan, orang Filistin bisa dikalahkan, bahkan daerah-daerahnya dan semua menara-menara yang ada di kota-kota mereka boleh dirubuhkan oleh Hizkia. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, pembaharuan mental, pembaharuan moral, pembaharuan kehidupan, pembaharuan total, terutama pembaharuan keberagamaan yang ikut di dalamnya, sangat diinginkan dan dirindukan oleh Tuhan. Hizkia sebagai generasi daripada Ahaz membawa pembaharuan. Biarlah di rumah ini juga Tuhan sudah memberkati ayah, ibu di rumah ini, maka seorang anak juga akan lebih meningkatkan hal tersebut. Kalau orang tua kita senantiasa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kalau orang tua kita senantiasa menuntun, membimbing anak-anaknya beribadah kepada Tuhan, maka anak-anak akan lebih lagi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berani melakukan yang lebih benar, bahkan ketika itu harus bertentangan dengan orang tua, seperti Hizkia. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari jadilah seperti Hizkia yang senantiasa membawa pembaharuan untuk mendekatkan umat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Maka ketika tema kita malam hari ini mengatakan Injil yang membaharui, biarlah setiap keluarga di rumah ini boleh menikmati pembaharuan ketika mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil atau berita baik, berita kesukaan, kabar baik yang adalah Yesus itu sendiri yang telah menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Kabar baik di dalam Yesus Kristus, oleh penebusan, oleh penyelamatan, oleh karya Kristus, maka kita boleh memperoleh hidup dan kehidupan yang kekal. Biarlah Yesus senantiasa memperbaharui kita. Maka datanglah kepada Kristus, sebab Ia mencarimu. Berilah dirimu untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mampu memulihkan kita, mentahirkan kita, dan memperbaharui kita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar disukai oleh Tuhan, disukai oleh orang tua, disukai oleh sesama kita. Biarlah percaya, terpaut, beriman teguh kepada Tuhan di dalam firman-Nya, dan biarlah kita boleh senantiasa siap untuk diperbaharui setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Diberkati semua keluarga di rumah ini, dipulihkan semua pribadi lepas pribadi di keluarga ini, dan semuanya kita malam hari ini mendapat pembaharuan, pemulihan yang daripada Tuhan oleh firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Amin. Kita berdoa. Terpuji, termulia Engkau Allah Bapa di surga, yang berkenan memberkati kami melalui firman-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Lawatan-Mu memulihkan kami, dan firman-Mu memperbaharui kami. Maka biarlah setiap keluarga, setiap anggota rumah tangga, setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Ini kami ya Allah, pulihkanlah kami dan perbaharuilah kami untuk Tuhan. Amin.